Halo semua. Di channel kita, di Leni ke channel. Hari ini kita mau bikin konten yang berbeda dari biasanya. Tetap sih tentang temanya tetap masih seputar Korea. Iya. Tapi kenapa kita mau bahas ini? Soalnya kayaknya menarik gitu deh Buat buat dibahas. diobrolin gitu Iya. ya. Buat apa itu? Jadi ini kita baru nemu nih di TikTok. Jadi ngebahas tentang 10 fakta kehidupan sekolah di Korea. Nah, kita pengen lihat ini sebenarnya fakta di Korea ini sama nggak sih sama kayak apa sih sebenarnya sama gitu nggak loh. sama kayak drama yang kita tonton gitu ya. Di Terus sama drama-drama gitu kan. Terus kalau dibandingin sama sekolah kita di Indonesia tuh gimana gitu kan. Apakah banyak sekali perbedaan Dari akunnya Pop Bella guys. di TikTok ya? Dari TikTok. Judulnya 10 fakta kehidupan sekolah di Korea Selatan. Wah, fakta apa? Yang pertama ada menghabiskan waktu belajar 16 jam per hari. Hal tersebut dilakukan siswa untuk bisa masuk perguruan tinggi negeri terbaik yang gak jarang mereka hari. Gila, 16 jam sehari. Ini Berarti kalau semisal masuknya jam 7, pulangnya jam berapa? 8, 9, 10, 11, 12 tuh 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9, 10 jam 11 malam. Iya kan? 16 jam. Kita cuma berapa ya? Kalau kita kan masuknya jam Biasanya 7 kan, terus pulang jam 4 kan, iya, karena sekarang kan full day jam 4 gitu. Mungkin ya. paling telat ya jam 5-an atau habis maghrib gitu yang punya ekskul kan. Itu kalau tadi tak hitung tuh cuma sekitar 9 jaman loh. Kita ya, kalau di Indonesia ya. Gila, ini 16 jam. Mungkin enggak kayaknya nih kan ada tuh sekarang yang sekolah-sekolah kalau siang tuh ada jadwal tidur siang. Tapi kan ini kan enggak, kayaknya anak-anak SMA masa ya tidur siang dalam kelas satu barengan gitu. Tapi emang ada yang nerapin itu sih, kayak aku sempat nemu juga ada sekolah yang emang muridnya tuh disuruh tidur siang selama 1 jam. Ada aturan kayak gitu juga. Tapi kalau di Korea ini nggak tahu ya. Emang ada aturan kayak gitu enggak? Terus karena emang kayak apa ya, orang Korea ini kan kalau soal pendidikan tuh kayak bener-bener apa sih, nomor 1 gitu. Jadi di sana tuh bukan cuma sekolah aja gitu, jadi kadang mereka tuh ikut kayak bimbel kayak gitu loh. Jadi mungkin aja mereka pulang jam segitu tuh habis plus sekolah bimbelnya gitu terus ya sama les, sih ya kayak gitu. Ya sama sih berarti kan sama di Indonesia kalau seandainya 16 jam itu, tapi enggak juga sih sampai 16 jam kayaknya setiap hari lagi ya kan. 16 jam per hari. Wow, Udah kayak lanjut ya. 2. Bersekolah di hari Sabtu. Hari sekolah resmi dilakukan dari Senin hingga Sabtu. Hal tersebut membuat siswa dan guru merasa tidak senang. Ini sama sih kayak kita dulu ya. Iya kan? Kita dulu juga sekolah Senin sampai Sabtu. Terus sekarang ada full day. Sekarang sampai Jumat, karena Senin sampai Jumatnya dibuat full Nambah day. nambah jam aja kan. Sabtu sama Minggunya libur. Itu kalau kita ya. Di sini dijelasin kalau siswa sama gurunya nggak seneng, mungkin karena ini loh, tadi kan mereka sekolah tiap harinya 16 jam ya kan. Terus sekarang hari Sabtu masuk kan, jadi kayaknya makanya kayak ya jadi liburnya cuma minggu aja gitu kan, kayak mungkin kurang gitu buat mereka. Ya bayangin aja, misal 11 jam sampai jam 11 malam ya, terus tidur, terus istirahat, itu pagi tuh udah gitu lagi kan. Siklusnya gitu aja terus ya. Oke, lanjut. Guru sangat dihormati di Korea. Misal pilar pendidikan di Korea Selatan sehingga peran seorang guru sangat dihormati. Iya sih, kalau guru sangat dihormati tuh emang dari dimana-mana harusnya tuh seperti itu. Maksudnya kalau di Korea, di Indonesia tuh ngedenger berita zaman sekarang tuh miris banget ya. Ada guru yang dibunuh gara-gara negur anaknya yang lagi maksudnya negur siswanya lagi ngerokok, terus ada yang dibacok, ada yang diiniin, kayak miris banget gitu loh denger kalau baca-baca berita kayak gitu. Padahal kan emang itu kan tugasnya mereka ya. Soalnya tau nggak sih, dulu aku zaman SD tuh dulu itu nggak tahu ya kalau kamu, dulu aku tuh zaman SD itu ini misal nggak ngerjain PR gitu ya, nggak ngerjain tugas sekolah, terus
Dulu tuh karena mungkin nggak ada kayak sekarang tuh banyak treatment kayak kesehatan mental dan lain-lain gitu kali ya. Jadi mungkin terus ada generasi Z ada dan lain-lain kayaknya nge-treatnya per generasi tuh beda-beda. Kebetulan waktu itu generasiku yang waktu SD itu kalau nggak ngerjain PR hari itu beneran loh, kalau dicubit itu beneran mereka gurunya ini nyubit pakai ini kuku, jadi sampai cuwil gitu. Dan nggak ada tuh anak-anak yang kayak ngelapor orang tuanya terus habis itu dibawa ke kantor polisi, itu nggak ada sampai kayak gitu. Mungkin ya emang mereka tuh pokoknya jangan sampai kayak mukul muka atau kayak kekerasan yang nampar atau ditendang atau gimana, kayaknya emang nggak sampai kayak gitu. Tuh tahun berapa ya berarti, berapa sih SD tahun 98 kayaknya, 98 ya segitu. Itu ya biasa dicubit gini tuh biasa udah. Dan anak-anak tuh nggak ada yang apalagi ngebales, ya gila aja mau ngebales. Kalau di tahunku sih nggak ada sih yang kayak gituan, cuman paling ya ditegur pakai apa ya, ya cuma mungkin agak keras aja gitu loh, dipanggil ke BK paling gitu kan. Terus diajak ngomong baik-baik. Kalau gitu ya penggaris dipukulin ke meja gitu, gitu aja sih. Kalau sekarang nggak, masih ditegur ya gimana sih ya, guru nggak negur misalnya ada murid rokokan gitu, gimana sih iya di gurunya di aja emangnya. Apalagi aturannya di Indonesia kan emang umur segitu kan belum boleh. Emangnya kalau dipikir loh emang pantas kan, nggak pantas banget gitu kan. Terus akhirnya banyak guru-guru tuh jadi terdiskriminasi gitu ya. Sebenarnya aku ikut emosi banget itu kalau ngedenger ada kasus guru-guru yang, kecuali emang dari gurunya sendiri emang salah gitu. Iya, mungkin emang ada kayak pencabulan atau apa gitu kan. Sekarang juga banyak ya kayak gitu. Oke. Lanjut. Oke, 4, outing class jadi momen yang ditunggu. Sama halnya seperti di Indonesia, di Korea Selatan para siswa sekolah dasar hingga menengah melakukan kegiatan tersebut. Iyalah, kita juga nunggu lah kalau, tapi zamanku dulu kembali ke zamanku juga jarang ada outing class gitu. Mungkin kalau sekarang lebih bervariasi kayak sistem pembelajarannya biar nggak jenuh aja di kelas. Oke. Lanjut. Wah. Free class setelah ujian, mahasiswa menikmati free class dengan melakukan kegiatan bermain. Oh, tapi tetap di sekolahan gitu ya maksudnya. Ini sih jam kos itu kan ya. Iya, kayak di sini pun juga gitu. Kalau habis ujian biasanya tuh nggak ada apa-apa, ya udah sih kita santai aja, cuma datang ke sekolah, duduk-duduk, ngobrol, main HP. Tapi enak, anak-anak sekolah zaman sekarang tuh mereka boleh bawa HP. Zamanku SMP belum boleh sih. Kalau SMA karena pas zaman-zamannya udah Covid itu kan, jadi banyak yang online ya. Oke, lanjut. Guru harus terlihat baik di Korea Selatan. Mereka harus terlihat terhormat saat mengajar. Sejak awal pendidikan dasar, guru akan mengenakan setelan jas yang bagus. Pakai jas ya. Tapi kalau di drama tuh juga ada tuh yang pakai kayak kaos gitu, kayak kaos polo gitu. Mungkin guru olahraga paling olahraga bukan juga tuh. Tapi emang lebih formal aja sih dandanannya ya. Dimasukin gitu kan bajunya. Keren ya. Oke, lanjut. Cakep sih. 7. Siklus rotasi kepala sekolah dan guru setiap 5 tahun sekali. Kayak pemilihan ini presiden. Setiap 5 tahun sekali ganti kepala sekolah dan guru. Jadi nggak cuma kepala sekolahnya aja, gurunya juga rotasi ke sekolah lain gitu ya. Kayak pindah gitu ya kan. Kalau di sini kan enggak ya. Sekolah di A gitu ya, gurunya ya itu aja. Jadi paling ada yang masuk baru gitu kan, baru ganti. Iya. Hukuman fisik masih berlaku, sistem sekolah menindak penyelenggaranya, tapi sayangnya masih terjadi. Ya hukuman fisik mungkin kayak push up diri di depan kelas gitu nggak sih? Hukuman fisik nggak mungkin
apa ditampar atau diapa. Kayaknya enggak deh, mungkin kayak disuruh push up atau enggak lari lapangan, tapi Kalau di sini ya biasa aja ya kayak gitu. Hmm. Biasanya ya di tiang bendera atau Iya. kalau kayak gitu ya push up juga ada kan. iya ada juga. Bilan melepas sepatu saat di dalam kelas, siswa dan staf sekolah harus melepas sepatu luar mereka dengan menggantinya. Tapi ini loh di sekolahku dulu juga gitu, di SMK. Lepas Jadi sepatu. di depan kelas tuh emang dikasih rak gitu, harus dilepas sepatunya. Bertanggung jawab dengan kebersihan kelas, ya sama aja sih sama Piket kayak kita. itu Iya kan ada ya. piket gitu juga. Sebenarnya hampir sama juga ya kayak apa yang Di terjadi di Indonesia sana ya. sama di sini. Gak jauh beda, cuma tadi yang paling beda kayaknya yang 16 jam Pelajaran. jam sehari. Kalau tapi kamu coba kalau kamu lihat apa drama Korea, mesti mereka kalau mau ikut ujian masuk universitas tuh kayak yang belajar aja kerjaannya kan. ini kan biasanya mereka tuh juga pulangnya malam gitu kan. Kalau Sampai di drakor ke tuh. perpus atau gimana gitu kan ya biasanya di Bimbel drama atau gitu. apa gitu, sampai kayak orang tuanya tuh emang sengaja masukin anaknya ke bimbingan belajar gitu kan. Soalnya di sana apa ya, Tapi aku dulu kalau udah bimbel ya udah nggak pernah belajar. Nggak pernah belajar sampai yang kayak drama Korea tuh nggak mana pernah sih kayak kalau. kan apa biasanya anak itu kan punya skill lain gitu loh, kayak misal selain belajar tuh dia bisa main apa, kayak apa bisa ngelakuin apa gitu kan. Biasanya orang tua tuh juga dukung gitu loh, support gitu kan. Terus jadi bimbelnya mereka tuh gak cuma seputar Jadi ada soft pelajaran skill yang sekolah, lain gitu iya, ya. kayak gitu. Jadi nggak cuma tentang sekolah aja. Jadi mungkin itu alasan kenapa mereka tuh pulangnya tuh 16 jam. Ini nggak tahu 16 jam per hari ini maksudnya dari selama sekolah, di sekolah aja atau udah termasuk sama yang di bimbelnya luar juga. gitu. Oke. Jadi gimana guys, di sekolah kalian gimana buat yang masih sekolah atau yang udah lulus? Apa mungkin udah lulus pengalamannya sama kayak aku. Jadi dulu emang sistem gurunya suka nyubitin muridnya gitu. Oke, itu tadi apa ngobrol aja ya soal seputar 10 Perbandingan fakta. sekolah di Korea. Tapi ini kayaknya fakta yang baik-baik aja. Iya. Di apa? Positif. Kan biasanya tuh aku nungguin banget video yang versi video gitu loh. Jadi gimana keseharian mereka di sekolah gitu. Tadi kita udah nyari ya, kita pengen lihat yang kayak dailynya mereka di sekolah itu gimana. Kalau dari aturannya kan emang sama, tapi kalau dailynya kan nggak tahu ya, soalnya kan kalau di Indonesia kan bisa dilihat ya anak-anaknya. Kita kebayang ya, udah kebayang. Kalau di sana kayak gimana sih, apakah sama kayak di sini. Jadi aku pengen banget nonton yang kayak gitu, reaction yang kayak gitu nantinya. Mudah-mudahan ketemu sih, tapi emang tadi sempet kita cari tapi kita nggak nemu videonya itu. Oke guys, makasih udah nonton video kita. Terima kasih buat supportnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.